Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majlis ta'lim dan juga dalam kunjungan ziarah yang baru pertama kali ini saya sampai ke tempat ini, ketemu dengan teman-teman, sahabat-sahabat fillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah dan karunia-Nya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ukhuwah imaniyah kepada kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan adalah pertemuan kita bersama orang-orang yang beriman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan semoga selalu ditambah kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau hingga datangnya hari kiamat. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, serta pengamalan terhadap ilmu yang sudah kita ketahui. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghithu aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nufusina tarfata 'ain. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa an nafsin la tashba' wa an du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak pernah khusyuk atau yang susah khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak Engkau kabulkan. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini saya hanya pengganti. Yang tepat dan yang pas, yang cocok untuk duduk di sini adalah Ustaz Muhammad Ridha hafizahullah taala, kan, tapi karena beliau berhalangan tadi Bapak panitia minta digantikan pada malam hari ini, dan alhamdulillah saya pun lagi kosong. Saya pikir tak ada masalah lah, saya harus juga bertemu dengan teman-teman, bapak-bapak dan ikhwan semuanya yang ada di daerah yang juga enggak jauh dari daerah yang biasa kita kunjungi. Semoga pertemuan ini mempererat ukhuwah kita. Allahumma amin. Kajian kita pada malam hari ini adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kenapa kita angkat tema ini? Karena sebentar lagi Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya. Dan kita adalah bangsa Indonesia, kita mencintai negeri kita, dan kita juga berhak menjaga keutuhan negara kita, negara Republik Indonesia yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan rahmatnya
dan menjadikan penduduknya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan menjadikan negeri kita negeri yang aman, begitu juga negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merdeka ini semua kita memahami makna merdeka. Ya. Dan lawan daripada merdeka ini apa? Penjajahan atau perbudakan. Ya. Tentu kita semua tidak ada yang ingin diperbudak, dijajah. Kita ingin merdeka. Kita ingin hidup bebas. Kita ingin hidup nyaman. Ya. Kita ingin hidup bahagia. Kita ingin hidup tentram. Kita tidak ingin terkekang. Kita tidak ingin terbatasi dan tidak bebas dalam menjalankan kehidupan kita. Inilah kehidupan perbudakan, penjajahan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimat, nikmat kemerdekaan itu telah kita peroleh. Nikmat kemerdekaan negara kita telah kita peroleh. Dan insyaallah 17 Agustus ini menjadi momentum hari kemerdekaan ke-80 Indonesia. Maka perlu bagi kita untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Dengan apa kita mensyukuri nikmat kemerdekaan? Yang pertama adalah dengan hati kita. Dengan hati kita. Kita syukuri nikmat kemerdekaan dengan hati. Kemudian yang kedua, kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan lisan kita. Kita syukuri nikmat kemerdekaan negara kita dengan lisan kita. Dengan banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan yang ketiga adalah dengan perbuatan kita. Dengan perbuatan kita. Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada pemimpin, umara, taat kepada pemerintah. Ini bentuk daripada mensyukuri nikmat kemerdekaan negara kita. Hanya saja perintah untuk taat kepada pemimpin, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau sekiranya kalian berselisih terhadap satu perkara, maka kembalikan perkara tersebut kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maknanya adalah kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama mengatakan tidak boleh taat kepada pemimpin dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi permasalahan ini perlu diperinci lagi. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim dan bagi seorang muslimah, bagi setiap mukmin dan mukminah, kemerdekaan dan kebahagiaan sejati adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sepenuhnya, zahiran wa batinah. Zahiran wa batinah. Secara zahir dan juga secara batin, amalan hatinya. Dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, bagi seorang muslim dan muslimah, bagi seorang mukmin dan mukminah, kemerdekaan dan kebahagiaan sejati adalah ia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah merasa bahagia, merasa merdeka, ya, tatkala melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tatkala meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Merdeka tatkala melaksanakan perintah Allah dan tatkala meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap muslim dan muslimah, bagi setiap mukmin dan mukminah, hendaknya merasa merdeka dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak seorang muslim dan muslimah yang diajarkan di dalam Islam, seperti contohnya membantu sesama, memudahkan urusan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, yang berderma dan yang lain-lainnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan dari salah seorang ulama. Beliau mengatakan, al-'ubudiyyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah. Menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Faman lam yata'abbad lahu, barang siapa yang tidak menghambakan dirinya kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah, yang tidak melaksanakan perintah Allah, tidak meninggalkan larangan Allah, kana 'abidan li ghairihi, maka dia akan menjadi hamba kepada selain Allah, hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak bertakwa, tidak taat kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah dan tidak meninggalkan larangan Allah, mereka ini adalah orang-orang yang tidak merdeka secara hakiki. Ya, mereka menjadi budak. Dan jangan sampai kita kaum muslimin dan kaum muslimat yang menjadi budak dunia, menjadi budak hawa nafsu. Ya. Dan siapa yang menjadi budak dunia, siapa yang menjadi budak hawa nafsu, maka dia belum merdeka. Maka dia belum merdeka. Dalam sebuah hadis, ya, disebutkan bahwa manusia bisa menjadi budak dunia, bisa menjadi budak harta. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Celakalah hamba dinar, kata Nabi. Celakalah hamba dirham. Celakalah hamba khamisah dan khamilah. Khamisah dan khamilah ini sejenis pakaian yang terbuat dari bahan wool atau sutra. Bahan wool atau sutra. Bagaimana kondisi mereka? In u'tiya radiya, kalau diberi, jika diberi dinar, jika diberi dirham, jika diberi pakaian, maka mereka senang, mereka bahagia. Tetapi jika tidak diberi, maka dia marah. Wa in lam yu'ta sakhita, kalau tidak diberi uang, dia marah. Allahu Akbar. Seakan-akan Nabi SAW tahu zaman kita ini, zaman kita.
Ya. Semuanya harus pakai apa? Uang. Enggak dikasih uang, marah. Dikasih uang, oke. Selesai masalah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'isa abdud dinar. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba ya khamisah, khamilah, pakaian. Ta'isa wantakasa, dalam riwayat yang lain dia akan celaka dan binasa. Coba kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bagaimana dunia ini memperbudak ya manusia, memperbudak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Harusnya mereka menjadi abidan lillah, hamba Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dunia yang menipu, yang menjadikan mereka budak dunia. Dengan dorongan ya yang ada pada diri manusia itu sendiri, akhirnya dia menjadi tamak, menjadi rakus, menjadi haus, dan tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Ya, seolah-olah dunia ini mengatakan begini, carilah harta yang banyak, carilah oleh kalian harta yang banyak. Ya, kalau perlu lembur-lembur, seperti itu. Carilah harta yang banyak, kalau perlu lembur-lembur. Ya, carilah harta yang banyak, kalau tidak halal maka halalkan. Ya, kalau tidak halal haram berarti kan, maka cari jalannya untuk halalkan. Maka segala cara ditempuh untuk menghalalkan. Maka pada akhirnya ya manusia itu pun melakukan semua perintah harta, semua perintah harta dan dunia tersebut. Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu inilah, nafsu terhadap harta, terhadap dunia inilah yang banyak menyesatkan manusia. Yang banyak menyesatkan manusia, menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah umatku yang terbesar yang akan menimpa mereka apa? Yang pertama adalah fitnah wanita, dan yang kedua adalah fitnah harta. Fitnah harta. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikatun wa thalathun munjiyatun." Ada 3 perkara yang akan membinasakan seseorang, dan ada 3 perkara juga yang akan menyelamatkan seseorang. Fa amma thalathun muhlikatun, maka adapun 3 perkara yang akan membinasakan seseorang. Yang pertama yang perlu diingat adalah syuhun muta'un. Syuhun muta'un. Ini yang membinasakan seorang. Yang pertama adalah kebakhilan dan kerakusan yang diikuti, yang ditaati. Rakus, tamak, ya, bakhil yang diperturutkan. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hawan muttaba'un, dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Hawa nafsu yang selalu diperturutkan, diikuti.
Kemudian yang ketiga adalah wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Seseorang yang membanggakan dirinya. Seseorang yang membanggakan dirinya. Syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsihi. Kebakhilan yang diperturutkan, hawa nafsu yang diikuti, kemudian seseorang yang bangga terhadap dirinya. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa thalathun munjiyat, dan ada 3 perkara juga yang akan menyelamatkan seseorang. Yang pertama, Nabi SAW katakan khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Khasyah, rasa takut kepada Allah dalam kesendiriannya dan dalam kondisi ramai orang. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Al qasdu fil faqri wal ghina, sederhana dalam berpenampilan tatkala dalam kondisi miskin atau dalam kondisi kekurangan harta dan dalam kondisi kaya. Sederhana. Kemudian wal adlu fil ghadabi war ridha. Al adlu fil ghadabi war ridha. Adil, bijaksana, berkata, berbuat yang adil dalam kondisi marah dan dalam kondisi ridha. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasun munjiyatun, 3 perkara yang akan menyelamatkan seorang, rasa takut kepada Allah dalam kondisi sendiri atau ramai orang. Yang kedua adalah sederhana, dalam kondisi kekurangan atau dalam kondisi kaya. Dan yang ketiga adalah berkata, berbuat yang adil, berbicara, berkata yang adil dalam kondisi suka atau dalam kondisi tidak suka. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu, inilah yang banyak menyesatkan manusia. Hawa nafsu inilah yang banyak menyesatkan manusia. Tidak usah jauh-jauh kita melihat siapa manusianya, lihat saja diri kita. Lihat saja diri kita. Ketergelinciran yang terjadi pada diri kita, maksiat yang masih kita lakukan, itu disebabkan karena hawa nafsu. Disebabkan karena hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Hawa nafsu ketika diperturutkan sekali 2 kali, maka dia nanti akan buas sehingga tak terkendali lagi. Hawa nafsu seperti itu tabiatnya. Kalau dia sudah tidak terkendali, maka dia akan membawa seseorang kepada arus yang sangat deras. Arus yang sangat deras. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim. Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang, kata Nabi Yusuf.
Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila masih kondisi kita masih diperbudak oleh harta dan dunia, oleh hawa nafsu, maka kita belum merdeka. Maka kita belum merdeka. Walaupun kita merayakan kemerdekaan negara kita, karena masih banyak manusia yang terjebak dalam kata-kata merdeka, terjebak dalam kata-kata merdeka atau kemerdekaan. Ya, harusnya dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala kalau dia merdeka. Dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran. Ini boro-boro taat kepada Allah, yang ada apa? Menghambakan diri kepada hawa nafsu, menghambakan diri kepada hawa nafsu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berkata di dalam kitab beliau, kitab An-Nuniyah, beliau mengatakan, harabu minar riqqi alladhi khuliqu lahu fabullu biriqqin nafsi wasyaitani. Mereka lari dari penghambaan menjadi budak Allah, di mana mereka diciptakan untuk itu. Mereka lari dari penghambaan menjadi budak Allah, di mana mereka diciptakan untuk itu. Lalu mereka pun dihukum dengan penghambaan kepada hawa nafsu. Karena mereka lari dari penghambaan diri kepada Allah, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba hawa nafsu. Ini kata-kata yang indah. Harabu minar riqqi alladhi khuliqu lahu. Mereka lari dari penghambaan menjadi budak Allah, yang mana mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Fabullu biriqqin nafsi wasyaitani. Lalu mereka dihukum dengan penghambaan kepada nafsu dan kepada syaitan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kemerdekaan, dan kemerdekaan hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Kalau kiranya kita pernah meninggalkan apa yang Allah perintahkan atau melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka kembalilah kepada Allah. Maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan bukan untuk mengikuti hawa nafsu kita. Kita diciptakan bukan untuk memperturuti hawa nafsu kita, akan tetapi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Maka pada hakikatnya inilah sumber kebahagiaan.
Inilah sumber kebahagiaan. Inilah yang dicari-cari oleh orang-orang yang ingin merdeka. Ini yang dicari oleh mereka-mereka yang mengejar dunia. Mereka ingin bahagia, akan tetapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang semu. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang berujung kepada kesengsaraan, dan mereka tertipu. Coba perhatikan perkataan salah seorang ulama dari ulama ahlu sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, menjelaskan bahwa orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjalankan apa yang Allah perintahkan, melaksanakan apa yang Allah larang, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kalau mereka meninggalkan apa yang Allah perintahkan atau melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka mereka kembali kepada Allah, dan itulah hakikat daripada kebahagiaan. Beliau mengatakan, orang yang bahagia, idza u'tiya syakara. Orang yang bahagia apabila diberi dia bersyukur. Apabila diberikan nikmat maka dia bersyukur. Ini orang bahagia. Tidak masalah bagi dia berapa besaran nikmat tersebut, berapa jumlah nikmat tersebut. Yang intinya diberi maka dia bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi. Wa idza batuliya sabara. Orang yang bahagia itu apabila diuji maka dia bersabar. Apabila diuji maka dia bersabar. Kalau dia diuji tidak sabar maka dia tidak akan bahagia. Siapapun yang diuji dan dia tidak bersabar maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kita semua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimat, kita diuji dengan kebaikan dan dengan keburukan. Baik itu ujian datang dari diri kita atau datang dari orang terdekat kita, keluarga-keluarga kita, atau tetangga-tetangga kita, atau lingkungan kita, dan yang lain-lainnya. Wa idza batuliya sabara. Apabila diuji maka dia bersabar. Kemudian orang yang bahagia itu adalah wa idza aznaba istaghfara. Apabila dia melakukan perbuatan dosa, baik yang besar atau yang kecil, istaghfara, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini adalah kunci kebahagiaan. Tiga ini adalah kunci kebahagiaan. Maka siapapun di antara kita yang ingin merasakan nikmatnya kemerdekaan dan kebahagiaan, jadilah seorang mukmin, jadilah seorang mukminah yang apabila diberi maka dia bersyukur, kalau dia diuji maka dia bersabar, kalau dia berbuat dosa maka istighfar. Tiga ini saja. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa beribadah kepadanya, ya, dan tidak menjadi budak-budak dunia, budak-budak hawa nafsu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, ubun-ubun kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menundukkan ubun-ubun kita, ya, di atas ketaatan kepadanya. Allahumma amin. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Nuniyah beliau mengatakan, ya, wa ibadatur rahmani ghayatu hayyihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani. Ibadah kepada Allah, kata beliau, adalah puncak cinta kepadanya.
ibadah kepada Allah adalah puncak cinta seorang hamba kepada Allah. Ma'adzulli 'abidihi huma qutbani, disertai ketundukan hati orang yang beribadah kepadanya, keduanya adalah poros ibadah. Wa 'alaihima falakul ibadati dairun ma dara hatta qamatil qutbani wa madaruhu bil amri amru rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Di atas kedua poros tersebut, ya, garis ibadah berputar. Dia tidak berputar sampai dua poros tersebut tegak. Apa itu? Dengan melaksanakan agama yang merupakan perintah Rasul. Ibadah lakukan sesuai dengan perintah Rasul, bukan dengan mengikuti hawa nafsu, bukan juga dorongan hati, bukan juga karena mengikuti syaitan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita hamba-hamba yang merdeka, manusia-manusia yang merdeka. Kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan jiwa kita, raga kita. Ketika kita bisa tundukkan jiwa dan raga kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak bisa menundukkan jiwa dan raga kita untuk ibadah dan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita adalah budak. Kita adalah budak. Budak dunia, budak harta, budak nafsu, dan budak syaitan. Kita dikendalikan oleh ini. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada puncak rasa syukur kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Karenanya harus pahami bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah ungkapan, ya, sebuah nama, sebuah sesuatu yang mencakup, ya, perkara-perkara, apa saja perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan diridainya, baik itu zahir, ibadah yang zahir, ataupun ibadah yang batin, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Maka ibadah harus kita sesuaikan pula dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab ketika kita beribadah kepada Allah dan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita tertolak. Ibadah kita tertolak. Berarti kita masih diperbudak. Kita belum merdeka. Kita belum merdeka. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Man 'amila 'amalan laysa" gimana? Man 'amila 'amalan laysa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukan sebuah amal yang tidak ada landasannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Barang siapa yang membuat sebuah amalan, ya, tadi melakukan, ini membuat, ya, sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sudah masuk waktu? Taib, kita azan. Ba'da azan salat. Ba'da salat ada lagi? Taib, kita lanjutkan ba'da salat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lanjutkan dari materi kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita telah merasakan bagaimana indahnya nikmat kemerdekaan tersebut. Dan kita juga tadi telah membahas apa yang dimaksud dengan hakikat kemerdekaan. Hakikat kemerdekaan adalah pengabdian seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Adapun selain daripada itu, maka hamba tersebut atau manusia tersebut belum dikatakan merdeka. Karena orang yang lari daripada penghambaan kepada Allah, maka dia akan menjadi budak untuk selain Allah. Budak dunia, budak harta, budak hawa nafsu, budak syaitan. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita yang berikutnya adalah bagaimana apabila seseorang tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Tentunya tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan tidak dikatakan bersyukur. Ini dosa. Ini dosa. Maka ketika seseorang tidak bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan, maka dia telah melakukan perbuatan dosa. Dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosa-dosa ini nanti akan mengundang bencana, mengundang musibah, ya. Dan ambillah pelajaran daripada kaum-kaum terdahulu. Contohnya adalah Firaun. Contohnya adalah Firaun dan teman-teman Firaun, Qarun, Haman. Semuanya Allah Subhanahu wa taala binasakan. Disebabkan apa? Disebabkan karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mensyukuri nikmat Allah berupa kemerdekaan bukan dengan foya-foya. Bukan dengan foya-foya. Bukan dengan menghambur-hamburkan harta. Bukan dengan melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengingat nikmat kemerdekaan, ya. Ingat bahwa kemerdekaan Indonesia itu, negara kita yang kita cintai ini, dijunjung tinggi oleh mayoritas para pejuangnya adalah muslim yang mengumandangkan kalimat takbir. Kalimat takbir. Ini kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang dengan keyakinan. Mereka berjuang dengan tenaga, dengan raga, dengan jiwa
dengan harta dan juga dengan akidah yang ada di dalam dada mereka. Maka apakah boleh seseorang merayakan hari kemerdekaan? Merayakan hari kemerdekaan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Tidak ada masalah atau tidak mengapa seorang merayakan hari kemerdekaan selagi atau dengan catatan tidak ada maksiat di dalamnya, tidak ada pemborosan harta, tidak ada penyanyian waktu, tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan, maka yang seperti ini tidak mengapa. Bahkan seseorang ya wajib mencintai negaranya, wajib mencintai negaranya dan mengingat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada penduduk negeri tersebut nikmat, keamanan dan kebahagiaan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan momen hari kemerdekaan adalah hari yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ya momen hari kemerdekaan negara kita adalah hari yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ajak kaum muslimin untuk senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kegiatan-kegiatan sosial yang bisa kita lakukan dalam rangka ikut memeriahkan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Contohnya dengan berbagi-bagi sembako, dengan menyantuni dan membahagiakan para yatim dan janda, fuqara dan masakin. Dan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang perlu kita perhatikan. Sebab pada perayaan-perayaan hari kemerdekaan negara kita ini banyak terjadi pemborosan. Banyak terjadi pemborosan. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin." Sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabzir maka dia adalah teman-teman syaitan. Balik lagi ya, dia adalah teman, berarti juga dikuasai oleh syaitan, hamba syaitan. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita petunjuk untuk senantiasa bersyukur dan mensyukuri nikmatul amn, nikmat keamanan negara kita, nikmat kebahagiaan dan ketenangan yang kita rasakan di negeri kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati kita dengan ikhlas, dengan ittiba' kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan menggolongkan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang bertaubat dan hamba-hambanya yang mensucikan diri. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat yang mungkin bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Baik, sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan maka dipersilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Taib. Kondisi di sini yang lebih mengetahui tentu yang tinggal di sini. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh ketua masyarakat kita, kemudian melibatkan seluruh warganya untuk terlibat baik dalam kegiatan tersebut atau juga kegiatan urunan dana, maka kita melihat bahwa pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan itu adalah kegiatan yang mubah. Kegiatan yang mubah. Pada dasarnya itu kegiatan yang mubah. Dia bukan kegiatan yang haram, kecuali sudah tampak jelas bahwa pada kegiatan tersebut ada pesta miras, ada pesta miras, atau ada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Maka pada kondisi yang seperti ini, apabila seorang sudah mengetahui untuk itu atau kegiatannya adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat, maka dia tidak boleh ta'awun. Tidak boleh ta'awun, saling tolong-menolong dalam kegiatan tersebut. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Sebatas yang kita ketahui, ya pada dasarnya acara-acara dan kegiatan-kegiatan tersebut selagi tidak bertentangan dengan syariat, maka ini diperbolehkan. Diperbolehkan, tidak ada masalah. Begitu juga kita membantunya mengeluarkan dana untuk kegiatan tersebut, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, ada yang lain, Pak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.